Pemirsa, kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran tersebut buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan juga tidak berpihak ke orang asli Papua. Kantor BKSDM Kabupaten Mapi, Papua Selatan dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu membendung kemarahan massa. Sebelum membakar kantor BKSDM, massa juga melakukan pengerusakan kantor DPRD Mapi dan fasilitas taman serta videotron yang berdekatan. Aksi anarkis dipicu kekecewaan massa pelamar CPNS atas hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak pada putra-putri asli Kabupaten Mapi. Keributan di sini karena kekecewaan dari saudara-saudara. Seandainya dari BKPLA ini mereka tetapkan nilai standar antara ijazah SMA dan sarjana, itu saudara-saudara ini mereka bisa mengerti. Sarjana-sarjana yang ada dalam kota itu tidak dimiliki oleh orang asli Mapi. Orang luar ya? Papua. Yang dimiliki itu hanya dari orang luar. Itu masalahnya. Dalam aksi ini, massa juga meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab sebab hasil seleksi CPNS merugikan orang asli Papua. Massa pun akan kembali turun ke jalan dan melakukan pembakaran jika tidak dapat bertemu dengan Bupati dan menjelaskan secara transparan. Dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, Ainus melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, banjir bandang melanda wilayah Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Meski tidak ada korban luka, puluhan rumah warga rusak ringan hingga rusak berat. Banjir bandang melanda wilayah Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa petang. Banjir terjadi setelah sungai meluap karena tak mampu menampung debit air usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah selatan Karawang. Diketahui hujan deras juga menyebabkan longsor tebing yang menutup akses jalan dari Parakan pada Kampung Turis menuju Jayanti. Tak hanya itu, peristiwa ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak ringan hingga rusak berat. Luka alhamdulillah tidak ada, dampak yang terjadi di sana mengakibatkan limpasan air memasuki beberapa rumah warga di sana. Kondisi sekarang ya sudah surut, warga membersihkan sisa-sisa mungkin endapan lumpur dibantu dengan para petugas di tugas. Sementara itu, belasan orang dari ratusan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Dan total kerugian akibat bencana ini ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan perputaran uang judi online di Indonesia tercatat mencapai 900 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Sebanyak 8,8 juta orang terlibat dan mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Panglima Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, data menunjukkan keterlibatan 97.000 anggota TNI Polri, 1,9 juta pegawai swasta, serta 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Pemerintah memprediksi akan ada peningkatan pengguna judi online jika upaya masif tidak dilakukan. Budi Gunawan menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawasan dan juga penindakan untuk memberantas praktek judi online dengan dukungan berbagai instansi terkait. Di bidang pencegahan dan pemberantasan. Kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024.
pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas. Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga menyampaikan bahwa Des Gabungan Kementerian Lembaga memprioritaskan 3 hal untuk ditindaklanjuti dalam upaya memberantas judi online. Dari hasil rapat Des pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah Des Gabungan akan bekerjasama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, Des Gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, Des Gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa candu judi online telah masuk ke hampir semua platform digital yang terhubung dengan internet. Menkom Digi mengharapkan kerjasama masyarakat untuk mulai menyadari bahwa judi online merupakan candu yang merusak ekonomi keluarga dan juga masyarakat. Karena memang namanya judi online, maka memasuki hampir seluruh platform yang ada di internet. Termasuk juga misalnya situs pendidikan yang dihack atau situs yang terkait hal-hal lain yang sebetulnya positif kemudian dihack. Ini kenapa kami kadang harus meneliti, ada yang bisa otomatis, ada yang harus diteliti satu-satu. Misalnya tadi disampaikan kalau dia masuk di influencer, itu akan sulit didetek oleh teknologi. Makanya kami perlu sekali aduan-aduan untuk kemudian diteliti apakah ini masuk ranah yang bisa kita tutup. Kalau saya boleh highlight terakhir, the real battle is in the prevention. Situs bisa ditutup, rekening diblokir, penegakan hukum berjalan. Tapi kalau orang Indonesia tetap mau atau memilih kecanduan, maka mereka akan menemukan cara-cara lain. Jadi mari kita ajak keluarga, tetangga semua untuk melawan bersama-sama. Karena again, yang paling susah itu adalah menghilangkan demand-nya itu. Ya, itu mungkin dari kami mengajak semua pihak untuk juga mengingatkan. Ya, sementara judi online juga menjerat mahasiswa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 mahasiswa asal Makassar yang terlibat dalam judi online. 2 tersangka diantaranya merupakan selebgram. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa berinisial MR, IJ, I, dan IF ditangkap usai terlibat jual beli chip pada salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan Rp5.000 tiap pembelian satu chip. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA. Ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial dengan mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bulannya.
Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta sejumlah barang bukti berupa ponsel milik para pelaku yang digunakan untuk transaksi jual beli chip, buku tabungan, beserta bukti endorse atau promosi situs judi online melalui akun media sosial milik pelaku. Usia 18 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, modus endorse melalui Instagram dengan pendapatan minimal sementara ini bisa lebih yaitu 2 juta rupiah per bulan dengan jumlah follower 28.500. Situsnya yaitu Modus 99 dan Kalem Top. Ini keterangan juga masih dalam tahap 1. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kembali menangkap 1 tersangka judi online yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya polisi juga menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Polisi kembali menangkap 1 DPO judi online dan kini masih dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya penyidik telah menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan 3 orang DPO berinisial B, BK dan juga HF ini ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri pada Sabtu sore. 3 orang DPO berperan sebagai pemilik dan juga pengelola ribuan web judi online agar tidak terblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia melalui tersangka MN yang merupakan pegawai dari Kementerian Komdigi. Sementara 1 tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dan baru saja ditangkap akan dijemput polisi di Bandara Soekarno-Hatta pukul 11 malam. Tidak hanya menggulung bandar judi yang beroperasi di Jakarta, polisi juga menangkap Anton Luciano, bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Anton Luciano, warga Lubuk Baja tak berkutik disergap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan Anton bermula dari laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam dengan situs tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolres Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek Slot, game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan. Sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek Slot, game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan karena dicurigai tempat bermain judi online dengan beromset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online. Di setiap akun harus ada
Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.20. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Noel Yuspin, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Setio mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR, yaitu 45 suara. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara, dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut profil 4 pimpinan KPK lainnya. Yang pertama, Johanis Tanak, yang merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Johanis juga pernah mengemban posisi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian Ibnu Basuki Widodo merupakan Capim KPK dengan latar belakang hukum. Ia pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Ibnu juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 2017, Ibnu pernah menjabat sebagai Hubungan Masyarakat atau Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Selanjutnya, Agus Joko Pramono merupakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK periode 2018 hingga 2023. Agus mengemban pendidikannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dilanjutkan dengan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, serta doktoral ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, Fitroh Roh Cahyanto merupakan menjabat sebagai Jaksa Fungsional Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Fitro juga pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 dan juga mundur pada tahun 2023. Selain memilih pimpinan KPK, Komisi 3 DPR juga menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. 5 anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih antara lain Beni Joshua Momoto, Ciska Mirawati, Gus Rizal, Sumpeno dan juga Wisnu Baroto. Beni Mamoto mendapatkan perolehan suara tertinggi yakni 46 suara. Ciska Mirawati mendapatkan 46 suara, Wisnu Baroto mendapatkan 43 suara, serta Gus Rizal dan Sumpeno masing-masing mendapatkan 40 suara.
Posisi Dewan Pengawas KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan tugas Komisioner KPK, termasuk memutuskan pelaksanaan penyadapan hingga evaluasi kerja lembaga tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI enggan menanggapi soal komposisi pimpinan KPK terpilih yang didominasi oleh sosok berlatar belakang aparat penegak hukum. Menurutnya, nama-nama yang terpilih merupakan pilihan setiap anggota DPR Komisi 3 tanpa adanya intervensi. Ya, saya pikir itu kembali ke masing-masing anggota. Ya, kami nggak bisa mengarahkan anggota memilih siapa menjadi anggota KPK. Kami juga tidak bisa juga mengarahkan anggota Komisi 3 memilih siapa menjadi ketua KPK. Ya, nanti mungkin ditanyakan masing-masing pilihannya apa dan alasannya apa. Nah, itu juga bingung juga. Anda kan gini, teman-teman kan lihat prosesnya ya. Sejak awal sangat terbuka, benar nggak? Sangat transparan. Jadi kalau lebih cepat, bahkan waktu ya untuk anggota melakukan interview kan ditambah dari 60 menit menjadi 90 menit. Dan rata-rata nih sampai capek-capek nih kawan-kawan nih. Disuruh bicara lagi. Which is kalau periode lalu untuk bicara itu kadang-kadang menjadi kemewahan. Kan yang bicara hanya kapoksi. Jadi anggota biasa jarang bicara, Pak. Ini sekarang anggota biasa dengan periode yang ini diberikan keleluasaan untuk berbicara sampai muter-muter lagi, bicara lagi, ya. Tapi kalau waktunya akhirnya menjadi lebih singkat, saya nggak ngerti juga, ya. Pemirsa, judi online menjadi candu di kalangan masyarakat. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak tak lolos dari jerat judi online terselubung. Pelibatan selebgram dan juga public figure sebagai endorser juga semakin tampak ramah dan juga dekat dengan pemain judi online. Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat sore Mas Dev dan juga Mbak Devi. Selamat sore Mas Kevin, selamat sore Bu Devi. Baik, saya mau ke Mas Dev terlebih dahulu. Ada sebanyak 380.000 situs judi online yang diblokir, namun tetap tumbuh dan juga semakin banyak korbannya. Apa kira-kira rencana dari DPR dan juga pemerintah agar bisa berkolaborasi agar Indonesia tidak terpuruk terkait dengan kecanduan judi online ini, Mas Dev? Ya, gini, kalau kolaborasi, kita lihat akan ada fungsi utama DPR. Fungsi utama DPR kan selain pengawasan akan kerja pemerintah, juga fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Nah, kalau dari sisi fungsi pengawasan, kita sudah melakukan rapat raker dengan Menkom DG, Bu Mutia, dan kita sudah menegaskan dukungan kita untuk Bu Mutia terus memberantas judi online itu sendiri. Lalu kalau dari sisi legislasi, kita sudah menyampaikan apakah perlu revisi dari undang-undang yang ada. Sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, undang-undang ITE, undang-undang dengan data pribadi, dan juga di balik itu akan dibahas tuh undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Nah, apakah undang-undang itu dibutuhkan untuk memberikan otoritas atau cukup dengan undang-undang sekarang dan dibuat urunan-urunannya untuk pemerintah bertindak lebih cepat. Nah, itu kita siap diskusikan baik dengan Komdigi ataupun dengan pemerintahan secara keseluruhan di bawah koordinasi Pak Menko Polkam, ya. Lalu dan juga dari sisi anggaran, untuk anggaran 2025, Komdigi itu mengalami penurunan anggaran lebih dari 50%. Untuk 2024 anggaran Komdigi itu sekitar 16 triliun dan untuk 2025 itu hanya 7,7. Nah, ini yang perlu kita bahas, nanti juga mungkin akan dibahas juga dengan Kementerian Keuangan. Apakah Komdigi itu sendiri memiliki, dengan anggaran yang ada itu memiliki kapasitas untuk memberantas judi online ini. Kenapa? Kita kan bicara tentang peralatan penetrasi cyber kita, lalu juga kan harus terus diupdate, terus juga harus ada rekrutmen akan tenaga baru, programmer baru, menggunakan teknologi yang terkini. Kenapa? Karena para bandar judol ini ya, yang melakukan scamming kepada rakyat Indonesia, jelas mereka menguruk keuntungan, sampai kan tadi disampaikan oleh Pak Budi Gunawan, mereka 900 triliun.
Nah, secara logis aja 900 triliun mau dilawan dengan 7,7 triliun. Nah, itu dari situ aja sudah perbedaannya sangat jauh. Nah, bukannya berarti harus dihamburkan uang ataupun juga harus diboroskan uang dengan jumlah besar. Tapi kita bicara tentang masa depan bangsa. Nah, kerugian negara ini yang mencapai dengan ratusan triliun, ya ini harus ada langkah-langkah jelas untuk terus meyakinkan masyarakat, menyadarkan masyarakat umum bahwa kita ini sedang terus-menerus ditipu, dicuri, dirampok oleh para banda-banda judi yang ada di luar negeri dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tanpa sadari bahwa kita sudah kehilangan segala-galanya. Begitu. Oke, Mas Dev, itu 900 triliun merupakan perputaran uangnya sebenarnya terkait dengan transaksi judi online. Apakah memang dari langkah-langkah memblokir dari beragam situs judi online yang telah dilakukan dapat bisa menahan derasnya atau begitu banyaknya situs yang baru muncul sebenarnya? Ya, di sini kita harus berpikir kreatif dengan kapasitas yang ada, dengan teknologi yang kita miliki. Kalau hanya menutup portal-portalnya, ya itu kan tutup 1 tumbuh 1000. Nah, jadi yang harus dikejar itu adalah server-servernya. Server-servernya itu kan tidak ada yang di Indonesia. Nah, memang kalau secara fisik itu ya kita harus serang langsung. Tapi servernya itu ada di luar negeri. Servernya ada tidak ada di Indonesia. Dan di sana, di tempat mereka berada, servernya mereka itu mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa? Karena perjudian di tanah itu diizinkan, diregulasi. Nah, jadi ini yang kadang-kadang menyulitkan juga untuk para APH ketika mereka untuk melakukan pengejaran akan server-servernya itu, ketika mereka sudah sampai ke negara-negara sana, ya mereka tidak bisa tembus karena mereka dalam posisi legal. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah serangannya secara online, pembelaan secara online. Jadi server-servernya itu kan mereka juga memiliki IP address-nya, mereka memiliki titik lokasinya. Nah, itu yang bisa diblok melalui Komdigi. Itu pernah sempat dibahas oleh sejumlah ahli cyber. Nah, itu yang mesti dikembangkan sehingga kita bisa melakukan offensive attack pada server-server akan para bandar. Oke, saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, kalau melihat fenomena yang terjadi ini sangat memprihatinkan. Tadi berdasarkan data yang terbaru dari Menko Polhukam, ada sebanyak 8,8 juta orang terlibat dari judi online ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Apakah memang ini sudah menjadi candu di masyarakat kita saat ini atau seperti apa? Ya, pertama memang kita perlu paham satu, yang namanya judi itu adalah bisnis. Ya, itu satu yang pertama. Sehingga kemudian penetrasinya memang sangat serius dilakukan oleh sekelompok orang yang memang ingin mendapatkan keuntungan. Yang dua, memang semenjak kita mendadak digital 2020, judi yang memang tampilan depannya adalah games, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat pandemi dan pasca pandemi. Ini yang membuat judi ini berbahaya. Dia menjadikan seseorang itu kecanduan sedikitnya 3 hal. 1, judinya. 2, kecanduan main game. 3, canduan pornografi. Karena pintu masuk dari judi online ini ada 2. Yang pertama adalah pornografi dan yang kedua adalah permainan. Disinilah kenapa kemudian banyak orang tidak melihat judi ini menjadi judi online, ya, judi udara ini menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Karena judi udara itu dianggap bagian dari permainan yang memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hari-hari orang semasa pandemi, yang sekarang Indonesia ini termasuk masyarakat dengan jumlah waktu yang paling banyak digunakan di universe digital. Ketika ini wajahnya adalah permainan, judi udara bahkan membuat satu rumah itu bisa semuanya nyaris semuanya bisa bermain bersama. Karena tadi judi udara ini wajahnya permainan. Yang kedua, yang membedakan judi udara dengan judi darat adalah ketika Anda bermain judi udara, Anda bahkan bisa mendapatkan modal. Anda yang tadinya tidak niat berjudi, akhirnya jadi berjudi karena diawali dengan permainan games, Anda merasa Anda sudah ahli. Jadi ketika Anda masuk ke permainan judi yang bahkan dimodali, maka Anda tidak merasa ini adalah sebuah kerugian. Nah, inilah yang kemudian membuat siapapun tidak menjadi imun terhadap potensi untuk tercandu dengan judi tadi.
Karena pada dasarnya semua orang itu suka permainan. Yang belum main itu kita disebut homo ludens kan, kita disebut manusia permainan. Yang belum main itu hanya belum menemukan permainan yang tepat dengan dia. Dan bahkan modelnya itu kan permainan yang sangat sederhana. Sehingga karena sangat sederhana, frekuensinya menjadi tinggi ketika walaupun pengeluarannya uangnya sangat kecil, 5.000 perak, gitu, 10.000 perak, tapi karena frekuensinya tinggi, karena permainannya sangat mudah, ini tidak main-main. Makanya ketahanan rumah tangga ini banyak yang terguncang akibat judi online. Dan ini adalah penyakit masyarakat yang memang sifatnya silent killer. Dia membunuh secara senyap manusia-manusia yang hidup dalam keluarga-keluarga tadi. Nah, ini memang tantangan pemerintah menjadi sangat berat. Artinya di satu sisi penegakan hukum ini harus terus dijalankan. Tapi ketika benteng-benteng di rumah ini jebol akibat orang bahkan tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, maka perang terhadap judi online ini akan menjadi semakin berat ke depannya. Oke, secara sederhana berarti Anda ingin menyampaikan bahwa memang sebenarnya masyarakat kita sudah kecanduan dengan judi online, begitu Mbak Devi? Oh ya, data seluruh dunia, bukan hanya di kita. Ingat yang terpikat pada universe digital bukan hanya di negara ini, tapi memang yang menjadi menarik adalah ketika yang berbahaya adalah ketika kelompok rentan seperti anak-anak yang akibat pola asuh di Indonesia sudah bergeser, di mana anak 0 tahun pun bahkan sudah diperkenalkan dengan gawai, bertemulah dengan para penjahat-penjahat yang memang sengaja menjual bisnis judi online ini. Baik, masyarakat kita sudah tercandu atau kecanduan dengan judi online. Bisakah untuk dibenahi bahwa secara mentalitas mungkin atau secara alam bawah sadar bahwa ini sebenarnya sangat berbahaya sebenarnya untuk masyarakat? Bisakah diperbaiki, Mbak Devi, menurut Anda? Gini, ini perlu ada gotong royong jamaah yang sangat serius. Artinya apa? Pertama, pimpinan tertinggi di wilayah yaitu RT RW, karena mereka yang paling dekat dengan warga, ini perlu secara serius melakukan ronda digital. Artinya apa? Ada keluarga-keluarga yang kemudian tidak menyadari bahwa satu sisi digital ini membawa banyak berkah, tapi di sisi lain juga membawa banyak bencana. Perlu ada sosialisasi yang secara terus-menerus tentang bahaya ini. Dan yang kedua, bagi keluarga-keluarga yang mungkin sudah merasa mulai terganggu, tapi kebingungan untuk menyelesaikan persoalan ini, maka lewat RT RW lah keran itu bisa dibuka. Yaitu apa? RT RW bergerak, kampus juga bergerak. Artinya kalau ada program kampus merdeka di mana ada anak-anak yang magang dan sebagainya, mereka harusnya bergerak. Salah satunya untuk hal-hal seperti ini, pendampingan pada masyarakat, tayangan apa yang baik, apa yang boleh, mana yang bergizi untuk mental dan pikiran, mana yang tidak. Nah, ini harus gerak bersama, Mas. Nggak bisa kalau beban ini hanya ditimbangkan kepada negara terhadap kepolisian misalnya, karena pada dasarnya kunci pertahanan itu ada di rumah masing-masing. Oke, baik, memang kerjasama penting dan seluruh stakeholders dapat bisa memberikan atau berkolaborasi dengan baik. Saya terakhir mau ke Mas Dev Laksono terkait dengan negara-negara yang menjadi korban judi online ini biasanya memiliki kombinasi regulasi yang lemah dan juga populasi yang besar yang juga rentan, ini seperti Filipina dan juga kita Indonesia. Kira-kira regulasi apa lagi yang bisa dibuat atau diterapkan di Indonesia agar benar-benar dapat memberantas judi online ini? Ya, regulasi yang dibuat itu harus merata dan juga meluas ke berbagai macam sektor. Perputaran uangnya itu kan dilakukan secara online. Nah, di situ yang kita bisa melakukan pertahanan kita. Jadi dikejar terus akan pergerakan dananya itu keluar masuk dari Indonesia, lalu dari mana saja. Dan akan harus ada rekening-rekening. Terus juga kadang-kadang menggunakan payment digital seperti GoPay lah, ataupun juga payment gateway dari banyak toko-toko online dari platform online store. Nah, ini semua yang harus terus dikejar. Jadi kita harus terus upgrade kapasitas kita untuk bisa melihat pergerakan itu dari mana. Terus juga harus lebih proaktif lagi untuk mengejar portal-portal dan server-server itu. Nah, dan ya memang kita bisa kejar terus mereka yang terlibat dalam
mempromosikan website-website. Akan tetapi ya biar gimana pun mereka itu masih adalah korban. Ya, korban mereka hanya diracuni dengan uang 2, 3, 4, 5 juta rupiah setiap bulannya, cukup posting sehari berapa kali. Nah, mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Nah, mereka tentu harus dibina. Jadi yang harus dikejar itu adalah mereka yang bandar-bandarnya dan mereka yang menyebarkan website-website tersebut. Itulah yang harus tetap kita kejar dibanding mereka yang terlibat di ujung. Tapi justru kita harus mengejar gerbong-gerbongnya itu sendiri. Baik, kita nantikan langkah-langkah konkret ke depan antara pemerintah dan DPR dan juga semoga masyarakat dapat memahami bahwa memang judi online ini sangat berbahaya bagi seluruh lapisan dari masyarakat kita. Terima kasih Mas Dev Laksono dan juga Mbak Devi Rahmawati telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI selesai untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Komisi 3 DPR sudah menetapkan 5 pimpinan KPK terpilih. Lalu apa saja poin-poin penting dalam penetapan pimpinan KPK? Kita akan bahas lebih dalam pemirsa bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir. Ya, selamat sore, Kevin. Ya, Pak Nasir, dari nama-nama yang telah terpilih tadi, kira-kira seperti apa integritas pimpinan KPK yang baru dilihat dari pandangan Komisi 3, Pak? Pertama, perlu kami beritahu bahwa 10 nama itu, baik pimpinan KPK maupun Dewas KPK, berasal dari tim panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi kami menyaring 5 di antara 10 itu. Dalam pikiran kami, tentu di tingkat pansel, mereka itu sudah mengalami berbagai macam ujian ya. Baik itu soal integritas, ya, soal kapasitas, intelektualitas, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi fit and proper Komisi 3 terhadap Capim KPK dan Dewas KPK itu hanya ingin mempertajam dan mencoba untuk memilih di antara mereka siapa yang layak dan patut untuk menjadi pimpinan KPK, menjadi ketua KPK, dan menjadi Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Oke, ada memang nama-nama dari tim seleksi ya. Tapi bagaimana DPR bisa menjamin, Pak, sebenarnya pimpinan KPK? Ya, tentu saja kita akan berusaha untuk memilih ya di antara 10 orang itu. Ya, tentu saja kita memperhatikan juga aspek integritasnya, kapasitasnya. Secara umum mereka cukup punya kapasitas ya, punya kompetensi dan integritas ya. Dan tentu saja dalam pandangan pribadi saya, kelima orang Capim KPK itu ya tidak ideal, tidak sempurna memang, tapi mendekati potret ideal. Ya, misalnya ada polisi di situ, ada jaksa baik incumbent maupun yang baru, kemudian ada hakim dan auditor. Dan terus terang saja saya sampaikan bahwa memang kelima orang ini ya itu dalam pandangan saya cukup baik ya. Pak Agus Joko Purnomo misalnya itu juga cukup baik dalam mengurai bagaimana kemudian soal soal perhitungan keuangan, kerugian keuangan negara dan sebagainya. Sebagai yang pernah di auditor, wakil ketua BPK RI, tentu sangat membantu ya tugas-tugas KPK dalam konteks penindakan kasus-kasus korupsi. Jadi 1 orang hakim, 2 jaksa, 1 auditor dan 1 polisi ya paling tidak diharapkan bisa memperbaiki tata kelola lembaga KPK yang selama ini memang boleh kita sebut buruk, dan juga bagaimana membangun kembali integritas internal di tubuh KPK. Jadi nanti mereka diharapkan bisa bersinergi dengan Dewas atau Dewan Pengawas KPK. Baik. Pak Nasir, ini ada salah satu pimpinan KPK yaitu Johanis Tanak yang Anda telah sampaikan tadi terkait dengan integritas. Tadi juga sempat dikatakan bagaimana untuk bisa meyakinkan publik karena sempat ada dilaporkan terkait dengan pelanggaran etik terhadap Johanis Tanak ini. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Nasir? Ya, sebenarnya kita kan menyelesaikan itu secara kelembagaan. Ciri negara demokrasi itu kan menyelesaikan masalah itu lewat kelembagaan. Nah, oleh karena itu di KPK itu ada Dewan Pengawas. Kalau memang nanti Dewan Pengawas ke depan merasa perlu
memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik atau pelanggaran undang-undang tentang KPK yang dilakukan oleh komisioner KPK, maka mereka tidak perlu ragu untuk menindaklanjuti selama ya bukti-bukti ke arah itu sudah mulai terang begitu. Jadi memang kita tidak pungkiri karena kemarin itu Dewan Pengawas itu kan untuk pertama kali setelah undang-undang mengalami perubahan itu ditentukan oleh pemerintah, tidak campur tangan Komisi 3 atau DPR RI. Jadi Pak Tumpak ya, kemudian Alberto Naho ya, kemudian yang lainnya itu kan dipilih dan ditentukan oleh pemerintah. Kita nggak ikut campur. Nah, untuk kedua kali ini baru kemudian DPR ikut melakukan fit and proper terhadap calon Dewas atau Dewan Pengawas KPK itu. Oke, baik. Pak Nasir, terkait dengan apa langkah konkret kira-kira yang bisa atau diberikan dari Komisi 3 DPR RI untuk bisa menghindari adanya intervensi politik sebenarnya dalam pemilihan? Iya, jadi memang dalam fit and proper test kalau diikuti dari awal hingga akhir itu, ya kita akan mencoba untuk mengkonfirmasi soal korupsi politik, ya, kemudian juga sumber daya alam dan penegakan hukum yang minim, kemudian juga fungsi trigger mechanism ke aparat penegak hukum lainnya yang kita lihat belakangan ini sangat lemah di tubuh KPK. Jadi mereka kita harapkan bisa melawan arus pelemahan independensi KPK itu sendiri. Jadi sekali lagi kita tanya itu bagaimana calon misalnya mampu menolak intervensi dalam penanganan kasus, ya, khususnya kasus-kasus yang terkait dengan partai politik, pimpinan lembaga negara, dan institusi penegak hukum. Jadi semua itu kita elaborasi dalam fit and proper test tersebut. Dan tidak ada yang kita sembunyikan, dan itu didengar oleh semua orang, ya, disaksikan oleh semua orang, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kami punya keyakinan pilihan kali ini meskipun tidak mendekati kesempurnaan, tidak mendekati ideal, tapi paling tidak bisa memperbaiki KPK yang akan datang. Oke, monitoring yang dilakukan seperti apa Pak konkretnya kira-kira? Ya tentu kan kita punya rapat, ya, kita rapat dengan pendapat dengan KPK nanti dengan Dewas. Kan kita akan mengevaluasi ya komitmen yang mereka sampaikan ke Komisi 3 saat fit and proper test tersebut. Jadi ada mekanisme itu, ya, di samping mereka juga diawasi. Nah, kalau kita lihat komposisi Dewas juga itu cukup menarik, ya. Sebenarnya kalau mau kita jujur, itu profil calon-calon Dewas itu juga sebenarnya layak untuk pimpinan KPK. Pengetahuan mereka, ya, pengalaman mereka, ya, kematangan mereka itu, wawasan mereka itu juga sebenarnya cukup mumpuni juga kalau mereka itu menjadi pimpinan KPK. Tapi karena mereka masuk dalam kategori Dewan Pengawas, sehingga ya diharapkan mereka bisa mengawasi. Karena tugas mereka kan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Tapi memang putusan Mahkamah Konstitusi, ya, tidak memberi izin, ya, tidak memberi izin penyadapan atau penggeledahan dan atau penyitaan. Jadi karena dianggap Dewas itu bukan pro justisia, ya, sehingga itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi KPK tidak meminta kepada Dewas dalam rangka izin penyadapan, ya, penggeledahan atau penyitaan. Jadi Dewas itu diharapkan bisa, ya, menindaklanjuti laporan-laporan, pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh komisioner KPK ataupun pelanggaran terhadap undang-undang KPK itu sendiri. Oke, selanjutnya Pak Nasir, terkait dengan ini sempat viral juga di media sosial, salah satu komisioner KPK yang terpilih, Johanis Tanak, ini kembali lagi sempat berbeda pendapat terkait dengan OTT atau operasi tangkap tangan. Dan ini juga sejumlah anggota Komisi 3 tepuk tangan Pak di sana. Maksudnya seperti apa Pak itu? Tepuk tangan itu bukan berarti mengangguk atau mengiyakan atau, ya, jadi semua orang bebas berpendapat, ya. Setiap calon itu bebas berpendapat, menyampaikan argumennya. Dan argumen ini kan bukan yang pertama kali juga disampaikan oleh Johanis Tanak. Ya, sebelumnya dia juga pernah menyampaikan hal yang sama, tapi itu tetap terjadi juga OTT di KPK. KPK tetap melaksanakan OTT juga. Jadi karena sifat kepemimpinan di KPK itu kolektif kolegial, maka tentu saja mereka akan mencari bentuk-bentuk yang bisa diaplikasikan, yang juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Jadi
tidak usah khawatir kalau kemudian Yohanes Tanak misalnya mengatakan dia tidak setuju dengan OTT, lalu kemudian kita berpikir bahwa di KPK tidak ada OTT lagi, itu menurut saya tidak mendasar ya. Bahwa kemudian dia menyampaikan itu lalu masih terpilih, ya tentu saja harus kita ingat bahwa di DPR itu khususnya di Komisi 3 ada kelompok-kelompok praksi ya, ada kelompok-kelompok praksi yang mereka mungkin punya kecenderungan ya untuk memilih incumbent karena mungkin dinilai bisa membantu komisioner lainnya di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya dia sendiri tidak menjadi ketua, ya tidak menjadi ketua KPK. Yang dipilih menjadi ketua KPK itu adalah Setio Budianto. Oke, tapi menurut Anda penting tidak sih Pak untuk OTT tersebut? Karena memang kalau berdasarkan pandangan dari masyarakat nampaknya OTT ini menjadi salah satu faktor pendukung bahwa masyarakat bisa percaya dengan KPK sebenarnya. Ya memang OTT itu kan sebenarnya sudah ada perencanaan ya. Bukan tiba-tiba juga. Operasi tangkap tangan itu kan juga diatur di dalam hukum acara pidana kita ya. Jadi sebenarnya OTT itu bukan tiba-tiba. OTT itu kan sudah ada perencanaan. Sebab korupsi itu kan kejahatan yang tersembunyi, tidak semua orang tahu ya. Dan dia melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga memang dibutuhkan langkah-langkah ya, apakah itu penyadapan atau lainnya ya, sehingga kemudian sampailah kepada operasi tangkap tangan. Nah, cuman kita menginginkan ke depan KPK itu lebih fokus kepada ikan-ikan besar ya, bukan ikan-ikan kecil gitu, sehingga itu berdampak terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap KPK dan juga upaya untuk pengembalian keuangan negara ya dari kejahatan hasil tindak pidana korupsi gitu. Oke, berarti masih ada ya Pak OTT tersebut ya seharusnya? Tentu masih ada, makanya saya katakan tadi Yohanes Tanak juga pernah mengucapkan hal yang sama. Ya, misalnya Pak Luhut juga mengatakan bahwa OTT itu kampungan misalnya, tetap saja KPK melakukan OTT. Jadi independensi KPK itu tetap terjaga begitu. Nah karenanya jangan khawatir ya, dan tepuk tangan itu juga bukan berarti kita setuju dan lain sebagainya. Dan bahwa makanya saya katakan tadi semua komisioner bebas menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui. Apalagi Yohanes Tanak pernah menjadi pimpinan KPK. Tentu dia punya pengalaman soal ini. Oke, kita nantikan yang terbaik Pak. Nanti langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan dari para pimpinan KPK terbaru agar masyarakat bisa lebih percaya lagi dengan KPK. Terima kasih Kevin. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan dukungannya secara terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Jokowi menilai RK adalah sosok pemimpin yang memiliki sejumlah rekam jejak dan diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Jokowi secara terbuka dengan tegas mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Di depan para pendukung dan relawan, influencer, para artis, serta tim pemenangan Ridho, Jokowi menekankan dukungannya kepada Ridwan Kamil karena merupakan sosok figur pemimpin paling tepat yang memiliki sejumlah rekam jejak dan kemampuan yang diyakini bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta. Memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Nah, mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah. Insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi bentuk dukungan yang besar bagi pasangan Ridho untuk menang satu putaran di pekan terakhir masa kampanye. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Di saat paslon Cagup dan Cagup nomor urut 1 dan 3 mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh, Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyapa warga di sisa waktu masa kampanye Pilkada 2024. Dharma juga sempat menyindir paslon lain yang meminta dukungan dari sejumlah tokoh di akhir-akhir masa kampanye.
Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, terus mencari dukungan di sisa waktu masa kampanye Pilkada Jakarta. Dharma menyambangi satu persatu warga di Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Dharma menyampaikan visi dan misinya langsung ke warga dengan harapan warga Jakarta bisa menentukan pilihan tanpa rasa takut dan iming-iming dari sejumlah pihak. Dharma juga menyebut bahwa dirinya merupakan calon independen yang tak butuh dukungan dari penguasa. Ya, kami di sisa waktu 7 hari ini memanfaatkan komunikasi secara batin dengan warga dan meminta kepada warga untuk jangan sia-siakan kesempatan 7 hari ini, karena kalau salah dalam menentukan keputusan, maka menyesal kemudian tidak ada gunanya. Keputusan warga ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming, bukan karena ditekan-tekan atau ditakut-takuti. Jangan takut, ada Tuhan. Jangan takut dengan siapapun juga. Sebelumnya di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, masing-masing calon terus mencari dukungan dari orang berpengaruh di tanah air. Bahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di wilayah Lebak Bulus. Pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habib atau FUHAB. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Pramono dan Rano kemudian langsung masuk ke rumah dan disambut hangat oleh Anies Baswedan. Pramono Rano berterima kasih telah mendapatkan kesempatan bersilaturahmi dengan para ulama. Sementara itu Anies menjelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk berjuang bagi warga Jakarta. Terlihat Pramono Rano, Anies serta para ulama yang hadir berpose 3 jari yang identik dengan nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Pemirsa, dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dan berbagai kelompok masyarakat. Kali ini dukungan hadir dari komunitas Batak, komunitas Minangkabau, dan pemuda Pancasila yang menambah kekuatan pasangan Ridho untuk menang satu putaran pada Pilkada Jakarta mendatang. Ribuan masyarakat dari komunitas Batak di Jakarta yang diinisiasi Effendi Simbolon mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Selain itu, dukungan kepada pasangan Ridho juga datang dari Ikatan Masyarakat Minangkabau Jakarta yang dideklarasikan di Gor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasangan nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini dinilai memiliki semangat untuk membawa Jakarta lebih baik dalam 5 tahun mendatang. Alhamdulillah melalui arus bawah, karena IKM itu ada di seluruh kelurahan, jadi seluruh pengurus dari kelurahan, kecamatan, seluruh kota maupun provinsi di DKI bersepakat untuk mendukung pasangan Ridho. Saya terharu dan akan mengabdikan diri buat warga Jakarta dengan tulus, dengan dukungan dari keluarga Minang, aspirasinya mudik, difasilitasi, ada program-program lainnya. Sebelumnya, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, turut menghadiri dan juga menerima dukungan pada acara Pesta Rakyat Bersatu Pemuda Pancasila di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Majelis Pimpinan Wilayah Jakarta, ya. Jadi ini ketuanya Pak Ilyas, ada tadi, ya. Jadi luar biasa dukungan mereka, dan ini tentu sangat membantu dan membahagiakan bagi pasangan Ridho, ya, Ridwan Kamil Suswono. Dengan dukungan yang terus mengalir kembali, menguatkan pasangan Ridho untuk menang satu putaran dalam Pilkada serentak mendatang demi membangun Jakarta Baru dan Jakarta Maju. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan seruan agar aparat negara seperti TNI, Polri, dan ASN untuk netral di Pilkada serentak 2024. Lewat video yang diputar saat konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta, Megawati juga mengingatkan adanya sanksi pidana jika melanggar. Tidak boleh ada kekuatan manapun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih. Kepada seluruh aparatur negara,
pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak. Ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan yang sangat penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. Itulah makna keputusan MK nomor 136/PUU/22 tahun 2024 melalui revisi pasal 188 Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Sindo Sore.